Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Alestari dengan NPM A1A025021. Saya dari kelas 2A Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi dalam video ini saya akan membahas mengenai puisi. Jadi nanti saya akan membacakan puisi menjelaskan unsur fisik maupun batin. Jadi simak terus video ini sampai habis ya. Hampa, karya Chairil Anwar. Kepada Sri, sepi di luar, menekan mendesak. Lurus kaku pepohonan, tak bergerak sampai ke puncak. Sepi memangut, tak satu kuasa melepas rambut. Segala menanti, menanti, menanti. Sepi, tambah ini menanti jadi mencekik, membirat mencekuk pundak, sampai binasa segala. Belum apa-apa, udara bertuba, setan bertempik. Ini sepi terus ada dan tiada. Puisi Hampa ini merupakan salah satu puisi karya Chairil Anwar periode angkatan 45. Chairil Anwar memulai membuat puisi ini pada tahun 1943, tetapi dia mulai mempublik puisi ini pada sejak tahun 1947. Ada kata kunci utama dari puisi Hampa ini, yaitu setelah judul sebelum memasuki bait pertama. Chairil mengawali puisinya dengan tulisan kepada Sri. Maka penafsiran pertama mengacu pada Sri. Perlu kita tanya siapa Sri tersebut. Sri itu adalah wanita pemimpin redaksi dari salah satu majalah kebudayaan di tahun-tahun awal. Nama Chairil muncul di kalangan sastrawan dan kebudayaan. Dalam sumber buku Aku karangan Sujaman Jaya yang disusun berdasarkan pengalaman hidup Chairil, Sri pertama kali bertemu Chairil dalam satu pertemuan pemimpin redaksi majalah kebudayaan. Saat itu Sri sedang membaca puisi saat Chairil datang. Diketahuilah Sri memang wanita yang memiliki pesona yang sangat cantik dan lemah lembut. Melihat sifat Chairil yang juga mudah terpikat orangnya, maka tidak heran jika akhirnya Chairil membuat sebuah puisi untuk Sri, karena ia memang kerap mengabadikan wanita-wanita yang berkesan diingatannya dalam bentuk puisi. Dalam unsur batin ada pertama diksi, yaitu pilihan kata. Pilihan kata yang digunakan si penyair dalam puisi itu bahwa ia mengungkapkan perasaannya dalam puisinya yang menggunakan kata yang bersifat konotatif karena banyak mengandung makna dan yang mewakili keseluruhan puisi, yaitu terdapat pada kata sepi, yaitu pada larik sepi di luar, menekan mendesak. Yang kedua ada imaji. Penyair menggambarkan atau menuangkan perasaan kesepiannya yang ditimbulkan dalam bentuk imaji perasaan atau cita rasa. Bentuk rasa kesepian yang ia pendam ada pada lirik bagian akhir, yaitu ini sepi terus ada dan tiada. Yang ketiga ada kata konkret. Kata konkretnya itu sepi dan menanti karena kata-kata tersebut mengacu kepada pengertian dan penekanan yang menyeluruh dalam puisi. Terbukti dalam lirik sepi di luar, sepi menekan mendesak, segala menanti, 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 sepi. Dan yang keempat ada majas, yaitu bahasa figuratif, ada gaya bahasa repetisi pada lirik sepi, menanti, menanti, menanti. Sepi ini terus ada. Dan yang kedua ada gaya bahasa personifikasi pada lirik lurus, kaku, pepohonan, tak bergerak. Dan terakhir ada gaya bahasa hiperbola pada lirik udara bertuba, setan bertepik. Dan ada yang kelima, ada itu rima, yaitu penggulangan bunyi. Aliterasi, yaitu persamaan bunyi konsonan pada T dan K terbukti pada lirik sampai ke puncak sepi memanggul.
Tak satu kuasa melepas renggu, tak bergerak sampai ke puncak. Yang kedua ada asonansi, yaitu persamaan bunyi vokal pada i, terbukti pada larik segala menanti, 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 sepi. Yaitu ada unsur fisiknya juga, ada nada dan suasana. Nada di dalam puisi itu ada penyair menggunakan nada-nada yang lugas dan tepat dan menggunakan penekanan-penekanan di beberapa kata yang ditunjukkan untuk memperjelas maksud dari puisi tersebut. Itu ada suasana juga. Suasana yang tergambar dari puisi itu adalah suasana yang tak menentu, mengisahkan menantikan seseorang yang sangat kita nantikan namun tak kunjung memberi kepastian, seperti memberi harapan yang tak pasti. Yang terakhir ada amanat dalam puisi tersebut. Dapat kita ketahui amanat dalam puisi itu tentang kesetiaan seseorang yang menunggu orang yang dia sayangi meskipun lelah dan merasa tak sanggup lagi, namun kita harus tetap percaya bahwa semua hal akan ada indah pada waktunya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai puisi Hampa karya Chairil Anwar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.